Halo anak-anak Ibu kelas 9. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap walaupun kita belajar masih pertemuan jarak jauh atau istilah sekarang PJJ, Ibu berharap dengan pertemuan kedua ini anak-anak Ibu kelas 9 semakin sehat, apalagi ini adalah kelas terakhirmu di tingkat SMP ya. Nah, sekarang yang mau Ibu sampaikan, kamu harus rajin belajar dan harus semangat walaupun situasi kondisi seperti ini ya. Kita percaya nanti akan bertemu untuk bulan berikutnya dalam keadaan baik secara tatap muka. Baik, kali ini kita akan belajar materi yang berikutnya masih di dalam cabang seni rupa, yaitu kita masuk pelajaran seni patung. Seni patung. Pernah lihat patung ya, Nak ya? Iya, patung itu adalah merupakan bahan Nah, ini dia contoh patung. Patung di sini bisa berupa ukiran, ya, bisa dari kayu, bisa dari bahan-bahan lunak juga. Inilah dia contoh gambar patung yang bisa kita lihat untuk materi kita pada saat ini, dan bisa juga nanti kamu lihat di buku paket kamu, ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dan fungsi patung. Nah, seni patung itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia, ya, yang tujuannya untuk menampilkan nilai estetika ataupun keindahan. Nah, patung adalah secara khusus itu diartikan juga bahasa asingnya itu adalah plastic art atau seni plastik, ya, yang tujuannya itu menghasilkan suatu karya seni yang dapat bertahan lama. Itu dia, Nak ya. Kita masuk ke fungsi. Setelah kita ketahui apa itu artinya, kita harus tahu fungsinya dulu. Fungsinya itu ada 3 bagian. Fungsi sebagai personal ataupun pribadi secara orang ke orang, dan yang kedua patung berfungsi sebagai fungsi sosial, bisa untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, patung tersebut bisa diperjualbelikan, itu di sini maksudnya. Baru yang ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik nyata. Itulah dia ketiga fungsi seni patung. Dari bentuk, ya, bentuk dan jenis-jenis patung itu beraneka ragam, banyak macamnya. Yang pertama yang kita ketahui adalah patung yang bersifat realis atau figuratif, ya. Patung yang bersifat figuratif ini merupakan tiruan dari bentuk alam. Bentuk alam di sini yaitu dari 3 objek, yaitu manusia, binatang, dan juga tumbuhan yang perwujudannya itu nyata, dia real, namanya juga real, yaitu wujudnya nyata, dia tidak tiruan dan tidak menipu gitu, jadi dia nyata. Karena manusia kan seperti diri kita sendiri itu nyata, hidup, binatang juga hidup, dan juga tumbuhan dia tumbuh subur ketika dirawat dan disiram. Patung non-figuratif ataupun imajinatif. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam. Dia berimajinasi, dia bersifat abstrak nyata, ya, abstrak nyata, tidak dibuat-buat. Dia ada pada saat apa yang terinspirasi oleh pikiran kita, maka terciptalah dia patung itu sebagai non-figuratif. Baru ketika kita tahu contoh-contoh patung tersebut, ada beberapa bahan dan alat karya dalam seni patung. Yang pertama itu bahannya dulu. Bahan seni patung itu ada 4 bagian, yaitu bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, bahan cor, ataupun dengan teknik cetak. Ya, Ibu ulangi sekali lagi, bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, dan cetak ataupun dengan cor. Nah, ada juga dia itu alat-alat yang digunakan, alat dalam berkarya seni patung, yaitu dia ada butsir,
meja putar, pahat, sendok, alat laskar bin, ya. Inilah dia alat-alat yang digunakan untuk membuat seni patung tadi. Baik dia dari berbahan lunak, sedang, keras, ataupun cetak. Baru yang berikutnya adalah keempat, teknik berkarya seni patung. Tekniknya itu berarti kita berbicara tentang bagaimana cara ataupun prosesnya, ya. Cara keterampilan yang digunakan untuk mengolah segala unsur bahan menggunakan peralatan menjadi sebuah karya seni yang menarik, ya. Itulah dia tadi caranya. Kita pikirkan dulu apa yang mau kita buat. Misalnya contoh berikutnya itu kita akan membuat patung dari bahan lunak, ya, karena kondisi kita saat ini sedang secara daring, jadi ibu tidak membebankan anak-anak untuk membuat praktek kita dari bahan lunak, yaitu dari sabun, ya. Tapi nanti akan ibu kondisikan waktu untuk di semester berikutnya, ya. Jadi ada beberapa cara untuk membuat patung. Di antaranya yaitu ada cara pertama dengan teknik pahat, membutuhkan alat, butsir juga membutuhkan alat juga, dan teknik yang ketiga adalah cor, teknik keempat teknik cetak, teknik yang kelima itu ada teknik las. Nah, inilah dia kelima jenis teknik-teknik di dalam menggambar, ya. Baru yang kelima, praktek berkarya seni patung. Teknik pembuatan karya seni patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Teknik pembuatan patung menggunakan bahan lunak dan bahan keras. Itu bisa kamu lihat dan kamu baca nanti di buku paket kita di halaman 34 sampai dengan halaman 35, ya nak, ya. Nah, sudah jelas ya untuk materi seni patung. Kalau dia di pertemuan pertama tugasnya adalah praktek. Untuk saat ini tugas kita, kamu hanya menjawab 10 pertanyaan ini dan jawab dengan baik dan benar. Untuk membantu kamu untuk menjawabnya, kamu harus membaca dulu modul pertama dan kedua, ya, pertama dan kedua. Jadi inilah panduan kamu sehingga kamu nanti tidak asal-asalan untuk menjawab ke 10 soal yang ibu berikan ini, ya. Jika ada pertanyaan yang lain bisa via WA kita, ya nak, ya. Tolong lebih aktif lagi di grup kelasnya masing-masing. Demikianlah pelajaran kita hari ini untuk pertemuan kita yang kedua SBK, yaitu seni rupa. Sampai ketemu.